banyak anak klub-klub juga ini. Banyak pegunungan. Megah sekali ya. Jadi karena di depan ada truk yang nggak bisa nanjak ya, jadi kita kami mau melakukan perjalanan ini ke Kalimantan Timur. Ini posisi kami di Kalimantan Selatan. Ini bersama abang siapa ini namanya ini? Kita lagi santai dulu di Jembatan Rumpiang ini, nunggu teman satu. Ini kita masih 2 orang, saya dan teman. Suasana di atas Jembatan Rumpiang. Ini adalah Sungai Barito yang langsung menuju ke hulu Sungai Barito sampai ke Murung Raya. Kalau keluarnya ini ke Laut Jawa langsung sana ke arah Banjarmasin. Nah, ini adalah kapal batubara yang menuju ke Banjarmasin, muat di Kelanis. Kalau ke arah sana itu menuju ke hulu sungai, terlihat pegunungan Meratus itu di sana. Sekarang kita startnya pukul 12, jadi sampai di Kaltim nanti pukul berapa? Lihat saja. Ikuti terus perjalanan abang ini. Itu dia teman kita sudah datang. Kami 3 orang. Oke, kita akan langsung saja lanjut perjalanan bersama bos ini. Tembau. Let's go. Halo teman-teman, hari ini kami mau melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur dari Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah kami yang berada di Marabahan, Kalimantan Selatan ya, Kabupaten Baritokuala. Oke, perjalanan kami dilakukan oleh 3 orang, saya dan 2 teman saya. Kalau dilihat dari estimasi perjalanan di Google Maps, di lokasi kami menuju ke perbatasannya Kalimantan Timur itu sekitar 6 jam ya, 6 jam atau lebih. Di sini kami menggunakan jalur tercepat dari Marabahan langsung menuju ke Kandangan via Kelumpang. Jadi dari Marabahan ini menuju ke Kandangan sekitar 2 jam. Dari Kandangan lagi kita akan menuju ke Kota Tanjung lagi, kurang lebih sekitar 2 jam lagi perjalanan. Sebenarnya perjalanan kami ini hanya dadakan, tidak direncanakan. Makanya perjalanan kami dilakukan siang hari. Awalnya kami ingin menuju ke IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Tetapi perjalanan kami intinya ke Kalimantan Timur. Walaupun nanti tidak sampai di Ibu Kota Negara Nusantara ya, yang pasti tujuan kami ke Kalimantan Timur dulu. Setelah sampai di Kalimantan Timur, nanti kami akan atur ulang kemana lagi tujuan kami akan selanjutnya. Oke, jadi sepanjang jalan kami akan menikmati perjalanan ini dari Kalimantan Selatan sampai ke Kalimantan Timur nantinya. Cuaca di siang hari ini lumayan panas dan cerah, jadi semoga sesampainya kami di tempat tujuan nanti harinya seperti ini, jadi tidak menghambat perjalanan. Lebih baik cerah seperti ini daripada hujan. Kalau hujan, perjalanan tentunya tertunda dan waktu estimasi perjalanan yang sudah kami perkirakan pun pasti akan tidak teratur lagi. Jadi semoga perjalanan kami lancar.
tengah perjalanan kami pun melihat beberapa orang yang sepertinya anak klub motor yang juga melakukan perjalanan. Entah mereka mau menuju ke mana. Yang pasti mereka mungkin sama seperti kita yang mau menikmati perjalanan. Sampai di Barabai, Hulu Sungai Tengah, perjalanan kami masih lancar-lancar saja dan harinya pun masih terlihat cerah, seolah mendukung akan perjalanan kami. Biar perjalanan kami ini semakin lancar sampai ke tujuan. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam, kami memutuskan untuk beristirahat di kota Barabai, sekedar mengisi amunisi karena sebagian teman ada yang belum makan. Jadi kami mau mengisi tenaga dulu sambil beristirahat untuk melanjutkan perjalanan lagi, biar lebih bertenaga. Oke, kita mampir dulu mau makan di Barabai, Hulu Sungai Tengah, masih di Kalsel. Ini tepat di depan Masjid Riyadus Sholihin Barabai. Kita mau makan. Ya, ini kita mampir dulu di Barabai nih makan. Ini sama bos kelaparan. Kita mau makan dulu. Ini menunya ada yang sederhana aja. Ini ada ikan. Ikan apa ini, Bang? Ikan baung ajakin. Baung aja kah? Kayak orangnya jual kah? Oke, kita makan dulu, boy. Ini bersama bos, 2 orang, bos. Jadi aman aja perjalanannya, ada bos 2 orang. Itu bos selang, bos penyerangan itu bos tabib. Oke boy, kita makan dulu boy. Sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi bersama abang-abang ini, abang Utuh dan abang Mister Lani. Oke bang, lanjut ke bang perjalanan. Mana bang kita nih bang? Enak mana nih? Anak mana nih? Enak mana nih? Oke, itu masjid. Bang, kita lanjut. Lumayan padat juga kota Barabai ini. Di sini sudah mulai sunyi. Berarti ini kita sudah menuju luar kota Barabai, menuju ke Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan. Oke, ini kita sudah memasuki Kabupaten Balangan. Oke, jadi di Balangan ini cukup dingin karena banyak pepohonan di sini. Tidak seperti di Barabai tadi ya, yang masih lumayan banyak bangunan-bangunan. Kalau di Balangan ini banyak pepohonan. Setelah meninggalkan Hulu Sungai Tengah di kota Barabai tadi, tempat kita makan,
Sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Balangan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Kabupaten Balangan ini hanya sekitar setengah jam. Jadi terlihat perbedaan di antara kedua kabupaten ini. Kalau di Kabupaten Balangan ini tidak semacet di Hulu Sungai Tengah yang ada di Kota Barabai tadi. Suasana hari pun berasa lebih dingin di Kabupaten Balangan ini. Entah memang cuacanya yang berbeda atau mungkin hanya perasaan saya saja. Tetapi yang pasti kita nikmati saja keindahan Kabupaten Balangan ini. Tidak jauh dari Kabupaten Balangan tadi, sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Tabalong yang beribukotakan di Kota Tanjung. Memasuki Kota Tanjung, kita pasti akan melihat banyak bis-bis yang lewat, tetapi itu bukan bis penumpang yang mau ke kabupaten lain, tetapi merupakan alat angkutan untuk para karyawan yang bekerja di tambang. Karena di Tanjung ini juga ada beberapa perusahaan tambang batubara yang ada di Kalimantan Selatan. Tabalong sendiri merupakan kabupaten terakhir yang berada di Kalimantan Selatan, yang berbatasan langsung di sebelah barat dengan Kalimantan Tengah di Tamiang Layang, di Barito Utara, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, seperti halnya rute yang kita tuju hari ini menuju ke Kalimantan Timur. Di Tugu Obor yang berada di Tanjung ya, Kabupaten Tabalong. Dari Tugu Obor tadi kita ambil ke sebelah kanan menuju arah ke Kalimantan Timur. Kalau ke sebelah kiri kita akan menuju ke Kota Tanjung atau bisa langsung menuju ke Kalimantan Tengah. Jadi kita ambil ke kanan, ambil rute menuju ke Kalimantan Timur. Ini kita mau mampir dulu belanja di warung ya ini. Ini masih di Tabalong ya. Ini kalau ke sana kembali ke Tanjung. Kalau ke Kaltim itu lurus ke sana. Jadi kami mau belanja dulu di Kabupaten Tabalong. Jadi Tabalong ini adalah kabupaten terakhir ya yang ada di Kalimantan Selatan, yang di ujung Kalimantan Selatan.
Jadi di sana langsung berbatasan dengan Kalimantan Timur. Tetapi kalau kita ke Kalimantan Timur lumayan jauh lagi dari sini, beberapa kilometer lagi lah. Kita mau lanjut perjalanan ke Kalimantan Timur, ke arah ke sana. Sekarang kita sudah meninggalkan kota Tanjung dan menuju ke arah Kalimantan Timur. Tetapi dari sini menuju ke perbatasan Kalimantan Timur lumayan jauh, mungkin 1 jam atau lebih lagi. Jadi kita harus melewati beberapa kecamatan lagi yang berada di Kabupaten Tabalong ini, seperti Kecamatan Muarauya dan Kecamatan Jaro yang merupakan kecamatan terakhir yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. Menuju ke Kalimantan Timur, rumah-rumah sampai di sini udah semakin jarang. Jalan pun tidak lurus lagi, agak sedikit naik turun, cuman tidak terlalu ekstrim karena kita masih berada di Kalimantan Selatan. Mungkin saat mendekati perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur nanti mungkin jalannya akan lebih menanjak dan turunan lagi, karena di sana kita sudah memasuki daerah pegunungan. Dan yang perlu kita ketahui bersama, di sana masih pegunungan Maratus, karena pegunungan Maratus ini memasuki wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dari Kecamatan Jaro sudah terlihat gunung-gunung yang membentang tinggi. Mungkin saja perbatasan Kalimantan Timur itu berada di tempat gunung-gunung tersebut, atau mungkin juga gunung-gunung tersebut adalah tempat-tempat wisata yang berada di Kecamatan Jaro ini. Sekarang banyak anak klub-klub juga ini. Oke, indah sekali pemandangan di sini. Oh, dengan gunung-gunung yang megah ya. Masih di Kecamatan Jaro, suasana alam pemandangan di sekitar sini lumayan megah. Gunung-gunung terlihat tinggi, seolah mata kami enggan terpejam melihat keindahan alam ciptanya yang ada di Kecamatan Jaro ini. Mantap kali ini, jalannya udah mulai sunyi. Rumah penduduk sudah tidak kelihatan lagi di sini, hanya ada pepohonan ya di kiri kanan jalan. Makin dingin, apalagi hari sudah mulai gelap, kayaknya udah mulai sore lah. Matahari juga tidak kelihatan lagi. Ini kita nikmati saja. Perjalanan ini akan terasa indah ketika kita menikmati. Oh, ini perbatasan apa ini?
Selamat datang di Desa Lano. Desa Lano ya. Naik turun juga jalannya. Ini sudah di Desa Lano ya. Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Desa Lano adalah sebuah desa terakhir yang berada di Kabupaten Tabalong atau Kecamatan Jaro. Jadi di desa ini langsung berbatasan langsung nanti dengan Kalimantan Timur. Berarti perjalanan kita menuju perbatasan Kalimantan Timur sudah tidak jauh lagi, hanya menghabiskan desa ini. Sepanjang perjalanan di Desa Lano ini hanya terlihat pepohonan, hutan-hutan yang masih asri, sehingga membuat suasana semakin dingin dan semakin sejuk. Jalan pun sudah terlihat menanjak dan menurun serta tikungan yang terlalu tajam. Jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati. Namun pemandangan di sini sudah semakin indah saat ingin memasuki perbatasan Kalimantan Timur, karena di perbatasan Kalimantan Timur bisa dibilang di atas pegunungan. Naik turun seperti roller coaster, ngeri juga. Kalau malam ini mungkin kalau lampunya nggak terang lumayan bahaya juga. Banyak pegunungan, megah sekali ya di kanan. Nah, air terjun Lano, nah ini mangerinya. Semakin dekat, jalannya pun semakin menanjak. Jadi ini sudah berada di atas pegunungan. Ternyata lumayan jauh juga ya dari Kota Tanjung tadi, sekitar perkiraan lebih 1 jam. Dan ini di sebelah kiri kayaknya ada tiang listrik mau dipasang baru. Sudah dipasang ya, cuman tiangnya kayaknya sudah baru dipasang. Ini menuju ke Kaltim mungkin. Semoga kami tidak terlalu gelap nanti sampai di daerah keramaian yang berada di Kalimantan Timur, tapi ini masih Kalimantan Selatan. Kita berada di itu karena di depan ada truk yang mau nggak bisa nanjak ya, jadi kita tahan dulu di sini. Dan akhirnya kita sudah sampai di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kita mau mampir dulu ya. Suasana di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, banyak yang mampir ya di sini. Ini warung-warung juga banyak di sini. Rest area. Kalau mau santai.
sembari menikmati pemandangan di perbatasan. Ini banyak anak klub juga di sini. Saat ini sudah sore ya, sekitar jam 6. Berarti kita berangkat dari tadi siang ya, pukul 12. Sekarang udah pukul 6. Berarti 6 jam lebih ya kita ke sini. Ini teman. Oke bang, bagaimana perasaan anda ketika sampai di sini bang? Abang ini jelek sekali, padahal dia minta foto terus ini ya. Lanjut perjalanan. Oke, ini kita memasuki daerah Kalimantan Timur. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang melewati berbagai kota dan beberapa desa, akhirnya kami telah sampai di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sesuai estimasi yang kami perkirakan, hari pun mulai menggelap dan kami pun memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke kota terdekat biar lebih aman karena jalannya di sini lumayan wow sekali dan kami belum hafal medan jalan di Kalimantan Timur ini bagaimana. Setelah ini kami akan melanjutkan ekspedisi di Kalimantan Timur. Jadi nantikan saja perjalanan kami di episode selanjutnya. Jika kalian penasaran dengan perjalanan kami selanjutnya, kalian boleh subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya biar pemberitahuan video kami terbaru ada di HP kalian, serta sekaligus mendukung channel kami ini biar lebih berkembang ke depannya dan juga mendukung perjalanan kami ini biar mengajak kalian ke tempat yang lebih jauh lagi dan lebih indah lagi tentunya. Oke, terima kasih.